hara makro, yaitu adalah unsur hara fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium, serta sulfur, dan juga unsur hara mikro. Perbedaan antara unsur hara makro dan unsur hara mikro itu adalah unsur hara makro merupakan unsur hara yang diperlukan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Sehingga unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah sedikit untuk tanaman. Nah, baik unsur hara makro atau unsur hara mikro, ini adalah unsur hara esensial atau unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga ketika tanaman mengalami kekurangan unsur hara makro ataupun unsur hara mikro, maka akan mengalami gangguan terhadap pertumbuhan tanaman. Unsur hara fosfor ya, itu diperlukan untuk pertumbuhan tanaman ya, dan itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk memacu pemasakan, merangsang pertumbuhan akar, meningkatkan toleransi terhadap kekeringan, meningkatkan daya kecambah biji, dan penting di dalam pembentukan biji dan buah. Ya. Jadi kalau unsur hara nitrogen itu penting di dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu pertumbuhannya tanaman seperti batang, daun, dan akar, maka unsur hara fosfor ini lebih pada fase generatifnya, yaitu pada pembentukan biji dan buah. Itu yang untuk mengingatnya lebih mudah ya. Jadi kalau pada saat fase vegetatif itu nitrogen yang memegang peranan penting, pada saat fase generatif atau pembentukan bunga dan buah, itu membutuhkan unsur hara fosfor. Selain itu, unsur hara fosfor memiliki fungsi di dalam cadangan dan transfer energi. Nah, fosfor ini diserap oleh tanaman melalui akar ya, dalam bentuk H2PO4- ya, dan H2PO4 2-. Nah, ini adalah senyawa unsur hara fosfor yang tidak mampu diserap oleh akar tanaman. Nah, apabila tanaman mengalami kekurangan unsur fosfor, ya, ada efeknya. Sehingga salah satu penciri dari gejala kekurangan unsur fosfor itu adalah adanya warna bercak-bercak ungu ya pada daun. Nah, penciri yang kedua, pertumbuhannya tidak bagus, tidak sempurna, dia kerdil atau pendek. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke unsur hara makro yang berikutnya, yaitu adalah kalium atau K. Nah, fungsi kalium di dalam tanaman ya, yang pertama adalah dia terlibat di dalam metabolisme karbohidrat ya, artinya dalam proses fotosintesis. Itu fungsi utama dari unsur kalium. Kemudian kedua, membantu resistensi terhadap penyakit. Berarti membantu di dalam kekebalan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian meningkatkan kualitas buah dan sayuran. Nah, ini sama seperti unsur fosfor tadi, jadi berperannya adalah pada fase generatif ya, dibandingkan fase vegetatif. Nah, bentuk kalium ini adalah yang diserap oleh tanaman dalam bentuk K+. Ya. Ionnya adalah ion kalium K+. Dan ini kalium ini memiliki sifat yang mobil di dalam tanaman. Apa artinya mobil? Ini artinya adalah mudah bergerak. Ya. Jadi kalium itu mudah diserap dan mudah bergerak di dalam tanah dan tanaman. Sehingga kalau misalkan tanaman menyerap kalium, itu nanti berpindah dengan cepat dari akar ke batang. Apa yang terjadi jika tanaman mengalami kekurangan kalium? Ya, nah ini kalau pertama sama saja tanamannya pasti akan terganggu pertumbuhannya, sehingga tanamannya menjadi lebih kecil atau kerdil. Ya. Kemudian karena dia tadi berperan di dalam pembentukan buah dan biji, tanaman-tanaman yang kekurangan kalium itu juga menjadi pendek dan kecil. Ada bagian yang seperti coklat atau terbakar. Ya, ini saya berikan tanda merah-merah ini. Itu adalah salah satu penciri khusus di mana tanaman kalau kekurangan unsur kalium itu
daunnya berwarna kuning, kemudian bagian tepi-tepi ujungnya itu seperti terbakar atau berwarna coklat. Ya, jadi kalau nanti saudara-saudara melihat ada tanaman yang daunnya kuning, kemudian pinggir-pinggirnya itu berwarna coklat gelap, nah itu adalah indikasi tanaman tersebut kekurangan unsur kalium. Nah, kalium di dalam tanah itu sebagian besar dalam bentuk yang tidak tersedia, artinya tidak larut, ya. Sehingga sebagian besar kalium yang digunakan untuk pertanian itu berasal dari pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik. Ya, jadi ini yang perlu diingat bahwa kalium itu tidak dapat tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang besar, sehingga membutuhkan pupuk tetap saja. Nah, beberapa sumber kalium di dalam tanah ya itu berupa dari pelapukan mineral ya, dan juga berupa dari pupuk. Bisa pupuk kalium klorida, kalium sulfat, kalium magnesium sulfat, kalium nitrat, dan pupuk kandang. Oke. Nah, berikutnya adalah unsur hara makro kalsium. Kalsium memiliki fungsi ya, yaitu adalah di dalam perpanjangan akar. Ya. Karena dia berfungsi dalam perpanjangan akar, maka dia juga penting di dalam serapan hara. Jadi kalau saudara ingat, tanaman menyerap unsur hara itu melalui akar tanaman. Ya. Jadi ini adalah fungsi utama dari unsur kalsium, ya, yaitu adalah perpanjangan akar dan penting untuk serapan unsur hara. Nah, berbeda dengan kalium tadi, kalsium ini tidak mobil atau tidak mudah berpindah. Ya, artinya ketika tanaman menyerap kalsium, maka dia tidak langsung pindah dari akar ke batang atau ke daun. Dia akan terakumulasikan di akar. Nah, beberapa gejala kekurangan unsur kalsium atau defisiensi kalsium ya. Yang pertama adalah tajuk daunnya itu tidak sempurna. Artinya daunnya tidak terbentuk lebar, seringkali daunnya itu seperti mengering dan kecil seperti itu ya. Sehingga tanaman tidak akan mampu tumbuh dengan maksimal. Karena daun ini merupakan tempat di mana tanaman melakukan fotosintesis. Kalau daunnya tidak terbentuk dengan sempurna atau terbentuk dengan baik, maka fotosintesis tanaman akan terganggu. Baik. Nah, tadi karena sifatnya tidak labil, ya, artinya dia lambat bergerak di dalam tanaman, ya, maka tanaman-tanaman yang kekurangan kalsium akan menghasilkan pertumbuhan daun muda yang tidak normal. Jadi kalau saudara lihat nanti ada tanaman yang daun mudanya, daun yang baru tumbuh, baru keluar, itu bentuknya tidak sempurna, itu adalah salah satu indikasi tanaman kekurangan unsur kalsium. Oke. Berikutnya adalah magnesium. Ya. Magnesium ini memiliki fungsi, ya, itu adalah terkait dengan bagian molekul klorofil, sehingga dia penting di dalam proses fotosintesis. Magnesium sendiri juga terkait dengan pembentukan atau metabolisme fosfor. Ya. Dan yang ketiga, magnesium adalah berfungsi sebagai aktivator berbagai enzim di dalam tanaman. Jadi reaksi-reaksi yang ada di dalam tanaman itu tergantung dari bagaimana serapan magnesium yang ada oleh tanaman. Nah, sama seperti kalium tadi, magnesium ini bersifat mobil, artinya mudah bergerak di dalam tanaman. Nah, gejala defisiensi magnesium atau kekurangan magnesium ya, itu akan nampak pada daun-daun yang tua, karena dia tadi mudah bergerak, beda dengan kalsium. Kalau kalsium karena dia tidak mudah bergerak, dia muncul di daun-daun yang muda. Kalau magnesium karena dia mudah bergerak, muncul pada daun-daun yang sudah tua. Nah, pencirinya adalah muncul strip-strip putih atau kuning, artinya garis-garis ini. Nah, sudah lihat di foto yang tengah ini, ya, itu ada semacam garis-garis yang berwarna berbeda-beda.
Nah, ini adalah salah satu indikasi atau penanda bahwa tanaman kekurangan magnesium. Nah, unsur hara terakhir yang dalam kategori unsur hara makro adalah sulfur atau S. Sulfur ini memiliki fungsi di dalam tanaman adalah penting di dalam pembuatan atau sintesa vitamin, hormon, dan metabolit lainnya di dalam tanaman. Ya. Nah, sulfur ini memiliki bau yang khas, ya, sehingga berada pada tanaman-tanaman yang memiliki bau yang menyengat atau khusus seperti bawang putih, bawang merah, atau tanaman bawang-bawangan seperti mustard. Ya. Nah, gejala kekurangan sulfur, ya, itu mirip dengan gejala kekurangan nitrogen ataupun kalium, ya. Tanamannya kerdil dan daunnya juga menguning. Nah, sehingga di sini biasanya kita harus lebih hati-hati lagi mengenali gejala dari kekurangan unsur hara tanaman. Nah, kalau dia tanamannya dari kecil sudah kerdil, bisa jadi dia kekurangan unsur hara nitrogen. Karena memang nitrogen dibutuhkan dalam fase vegetatif. Seperti itu. Nah, kalau kalium tadi adalah di fase generatif, berarti tanaman daunnya menguning pada saat dia sudah mau berbunga, berbuah, dan berbiji. Pada sulfur ini biasanya terjadi pada fase awal pertumbuhan tanaman, ya. Sehingga kalau pada daun-daun muda yang di tanaman tadi berwarna kuning, itu sepertinya lebih menunjukkan kekurangan unsur sulfur dibandingkan nitrogen. Nah, beberapa sumber sulfur, ya, itu sama, kita bisa melalui dari pelapukan mineral tanah, bisa juga melalui pemberian pupuk, ya, dan juga adalah sisa-sisa dari pelapukan bahan organik.